Urapan. Setiap kita memerlukan urapan yang datang daripada Tuhan. Saudara bisa mempelajari kembali di session sebelumnya tentang urapan membuat Anda berbeda, supaya semakin jelas kita tentang urapan yang dimaksudkan sehingga kita dapat mengalaminya. Dan apakah urapan itu? Urapan adalah kepenuhan akan pribadi Allah yang tinggal di dalam kita, sehingga kuasanya ada pada kita. Dan kita memerlukan urapan itu. Apapun peran saudara hari ini, tugas dan panggilan saudara hari ini, saudara dan saya membutuhkan urapan yang datang daripadanya. Kalau urapan itu adalah sebuah kemampuan yang ilahi, kita harus memilikinya. Apa yang dituliskan di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-7, dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita adalah bejana tanah liat. Kalau dikatakan bejana tanah liat, sebenarnya itu adalah terbuat dari tanah yang kelihatannya tidak terlalu bernilai, ada di bawah, bahkan diinjak-injak. Tapi Tuhan mengangkat menjadi bejana, dan bejana itu diisi oleh Dia sendiri, pribadinya. Ada kekuatan, kuasa yang datang daripada Dia. Tentu kita menjadi berbeda. Kita memerlukan kuasa dari urapan untuk menggenapi panggilan itu. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pertama ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tugas kita, panggilan kita adalah menjadi saksi Kristus. Tentu saksi Kristus ada di mana-mana. Mungkin profesi saudara sebagai dokter, sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, atau saudara punya panggilan di pemerintahan, di sekolah, bahkan juga di mana saja. Tetapi satu tujuan kita sama, menjadi saksi Kristus. Dan untuk menjadi saksi Kristus yang maksimal, ya maka kita memerlukan urapan atau kuasa yang datang daripada Tuhan. Tahukah saudara bahwa urapan merupakan suatu keharusan jika kita ingin dipakai oleh Allah? Tidak peduli apapun kedudukan kita, siapapun saudara. Mungkin saudara hari ini punya panggilan Tuhan di marketplace, di pemerintahan, di sekolah, bahkan di rumah tangga, bahkan sebagai hamba Tuhan, di mana saja panggilan itu untuk bisa maksimal menyatakan kebesaran Tuhan, kita membutuhkan urapan untuk sungguh-sungguh bisa menyatakan kehadiran Tuhan, untuk melepaskan mereka yang terbelenggu, untuk membalut setiap hati yang terluka, untuk menyembuhkan mereka yang sakit, bahkan untuk memberikan nasihat-nasihat dan jalan keluar. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita tanpa kuasa urapan itu. Ini yang harus selalu kita ingat. Saya selalu mengingat, Tuhan, tanpa urapan-Mu, aku tidak akan pernah bisa melakukan seperti apa yang Kau mau. Apa yang dituliskan di dalam Mazmur 92 ayat 11. Dikatakan, tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Artinya urapan itu selalu diberikan baru kepada kita. Urapan yang kemarin tidak selalu dipakai dari urapan yang kemarin waktu kita melakukan tugas hari ini. Selalu baru, selalu baru. Pengkhotbah 9 ayat 8 mengatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ayat ini benar-benar meneguhkan setiap kita bahwa jangan pernah melakukan tugas apapun dalam hidup kita tanpa urapan. Meskipun mungkin kelihatannya kecil. Mungkin kayak saya seperti seorang ibu rumah tangga, saya seorang hamba Tuhan juga, saya harus menyampaikan pesan firman Tuhan, saya harus berdoa. Tetapi juga saya seorang ibu rumah tangga yang juga mengatur rumah tangga saya dan juga memasak.
Jangan lupa memasak juga butuh urapan. Itu yang selalu saya ingat waktu saya mengatur rumah tangga saya. Apa sih tujuannya pengurapan? Mari kita lihat di sini. Yang pertama, menyatakan pribadi Allah yang mulia dan memuliakan Dia. Orang-orang yang diurapi, pasti dia akan menyatakan kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus kan memulihkan, menyembuhkan, ya, bahkan juga akan mengingatkan dosa-dosa yang ada. Ada banyak apa yang menjadi tugas Yesus yang harus kita juga lakukan. Dan juga memuliakan Dia, orang-orang yang diurapi. Itu fokusnya pasti memuliakan Tuhan. Yang kedua, untuk mematahkan kutuk atau kuk, atau juga bisa belenggu. Di dalam Yesaya 10 ayat 27 menuliskannya. Urapan mematahkan kutuk, kuk atau belenggu. Urapan juga menyembuhkan, Lukas 4 ayat 18-19. Tujuan daripada pengurapan yang lain, melepaskan segala ikatan. Yang kelima, menyampaikan berita kabar baik atau Injil. Yesaya 61 ayat 4 menuliskannya. Coba saudara baca tentang itu. Tuhan Yesus juga menyatakan dirinya sebagai seorang yang diurapi sebelum dia memulai pelayanannya di bumi. Dia 100% manusia dan juga dia adalah 100% Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus sama seperti kita. Dia butuh pengurapan itu. Dan itu sebabnya ketika dia sebelum memulai pelayanannya 3,5 tahun yang penuh dengan kuasa, maka dia mengutip daripada kitab Yesaya 61 ini, ayat yang 1-4, sebelum dia memulai pelayanannya. Mari kita baca di dalam Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini Yesus katakan demikian ya. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan biarlah ini menjadi satu pernyataan kita, bahwa Tuhan, aku perlu urapan seperti Yesus melakukannya. Waktu pertama kali kita menerima kepenuhan akan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru, sesungguhnya urapan itu sudah ada pada kita. Tetapi kita harus dengan setia kepada Dia, dan urapan itu tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Urapan itu bisa ditambahkan, bisa ditambahkan. Saya memulai pelayanan saya sebagai seorang guru sekolah minggu. Tapi saya setia melakukan apa yang menjadi tugas saya. Lalu Tuhan percayakan urapan yang baru lagi, urapan yang baru lagi. Saya menjadi seorang pendoa. Oh, saya setia lagi, saya menjadi seorang singers. Saya tetap setia lagi, saya mulai sharing, membagikan firman Tuhan di kalangan remaja. Lalu saya setia terus, dan Tuhan tambahkan lagi akhirnya di pemuda. Dan sampai akhirnya hari ini saya bisa ada di depan saudara. Itu karena urapan yang ditambahkan. Bagaimana urapan itu bisa ditambahkan pada kita? Kita telah mengerti tentang Kisah Rasul pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi saya, saudara, kita menerima urapan kalau Roh Kudus turun ke atas setiap kita, ke atas hidupku. Nah, bagian daripada Tuhan mencurahkan urapan, tetapi bagian kita adalah untuk setia sehingga urapan itu bisa ditambahkan lagi. Maka yang pertama untuk urapan itu bisa ditambahkan atas kita adalah kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Saya percaya buat saudara yang memiliki Roh Kudus, sebenarnya bukan sesuatu yang sulit untuk kita membangun keintiman. Mungkin ada di antara saudara bilang gini, aduh susah sekali Bu Betty. Yes, saya katakan tidak sulit. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang selalu menolong kita dan mengingatkan kita.
Sewaktu kita menghabiskan waktu dalam firman Tuhan, ini keintiman kita suka firman Tuhan, banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang selalu memikirkan pribadi Allah, mencari Dia dengan segenap hati dan menyembah Dia. Apa yang dituliskan di dalam Yohanes 15 ayat 7? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini berbicara keintiman melalui firman Tuhan. Lalu urapan yang ditambahkan yang lainnya itu melalui yang kedua, impartasi dari pemimpin atau bapak rohani. Miliki pemimpin atau bapak rohani, ya meskipun mungkin pemimpin saudara wanita atau juga pria juga bisa dianggap memiliki sifat kebapaan dari Bapak di surga. Ya, bapak rohani sama seperti Elia menjadi bapak rohani bagi Elisa. Dia mengimpartasikan urapan yang dimilikinya kepada Elisa, dan kita tahu dari kisah ini bahwa Elisa justru pelayanannya lebih luar biasa daripada Elia. Musa kepada Yosua, dia mengimpartasikan urapannya kepada Yosua, yang akhirnya kita tahu Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Yesus juga mengimpartasikan pengurapannya kepada murid-muridnya. Lalu bagaimana urapan itu bisa ditambahkan kepada kita? Hal yang ketiga untuk kita bisa mengalami urapan yang ditambahkan adalah proses hidup. Tuhan akan selalu memproses kita kalau ingin mempercayakan urapan kita terus ditambahkan. Yeremia 18 ayat 5 dan 6 menuliskannya. Silakan saudara baca ayat ini. Mari kita belajar tentang proses untuk hidup ini. Kalau kita mau melihat urapan Tuhan terus ditambahkan di dalam hidup kita, kita belajar dari proses pembuatan minyak urapan yang bahan dasarnya itu dibuat dari minyak zaitun. Nah, cara mendapatkan minyak zaitun itu melewati proses yang luar biasa. Saya menemukan ada 3 proses yang ada. Yang pertama adalah digoncang. Tahukah saudara, untuk mendapatkan minyak zaitun yang bagus, maka buah zaitun itu tidak dipetik seperti kalau kita lagi mau memetik mangga, ya, petik jambu, metik cabai, itu biasanya dituai dipetik. Tidak dipetik, tetapi digoncang, pohonnya tuh digoyang-goyang. Nah, kalau buahnya sudah masak, itu adalah buah yang bagus kualitasnya untuk mendapatkan minyak zaitun. Maka buah itu akan rontok, biasanya warnanya agak hitam-hitam. Lalu dipungut yang rontok itu. Nah, proses digoncang untuk urapan itu datang dalam hidup kita. Seringkali Tuhan akan menggoncang hidup kita, diuji. Digoncang lewat segala sesuatu yang membuat kita rasanya nyaman. Mazmur 26 ayat 2 menuliskan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ujian akan membuat kita naik kelas. Kalau saudara dulu masih sekolah, hari ini mungkin juga saudara masih sekolah juga, ada di antara saudara yang masih sekolah, jadi saudara akan mengalami ujian. Ujian ini akan membuat kita naik kelas. Ketika urapan itu ditambahkan dalam hidup kita, maka seringkali diizinkan ujian goncangan lewat kesehatan, ekonomi, dan berbagai sisi dalam hidup kita. Dan untuk bisa mendapatkan buah zaitun yang bagus, supaya minyaknya itu juga bagus, maka proses kedua adalah dipukul. Nah, dipukul itu pohonnya kalau nggak digoncang, batangnya itu dipukul-pukul. Lalu dipukul-pukul dan buah yang bagus yang masak itu akan jatuh. Buah itulah yang menghasilkan minyak yang bagus. Bukankah dalam hidup kita, proses dalam hidup kita, kadang-kadang kita juga harus dipukul atau dididik. Jadi untuk mendapatkan minyak yang baik, proses hidup itu diperlukan dipukul, dididik. Amsal 22 ayat 15 menuliskannya. Amsal 23 ayat 14 menuliskannya. Ketika Tuhan mendidik kita,
Dia sebagai Bapa yang sayang kepada anaknya. Dia tidak menginginkan nyawa kita, tapi membuat kita menjadi lebih baik dalam proses dididik dalam hidup ini. Kita akan menjadi lebih baik. Seringkali kita ini orang yang malas belajar, dan situasi, keadaan akan mendidik kehidupan kita. Lalu proses untuk mendapatkan minyak zaitun yang baik itu selanjutnya adalah yang ketiga, dihancurkan atau diremuk, diremas. Kalau saudara tahu bahwa ada batu kilangan, ya, Alkitab menuliskan batu kilangan, ya, itu batu yang sangat berat sekali. Dan itu adalah untuk menghancurkan buah-buah zaitun. Setelah dipanen itu buah zaitun ditaruh di situ, lalu mulai digiling sampai hancur, sampai buah zaitunnya nggak kelihatan, dan yang ada apa? Tetesan demi tetesan. Proses hidup kita yang ketiga, seringkali Tuhan izinkan kita dihancurkan, dienolkan. Tahukah saudara, ketika kita dienolkan, kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Sehingga Yesus yang dimuliakan, daging ini mati dan roh itu hidup. Dan itu sebabnya pada saat itu ketika kita diproses, tujuannya kita direndahkan. Direndahkan di sini bukan untuk maksud yang tidak baik. Kita dienolkan. Yakobus 4 ayat 10 menuliskan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Bayangkan, seringkali manusia daging kita kan sombong sekali. Jadi Tuhan izinkan kita diremukkan. Seringkali mungkin Tuhan pakai orang-orang yang terdekat dengan kita, membuat kita rasanya ditolak, tidak dihargai, dan bahkan juga kita tidak dianggap sesuatu yang baik. Bahkan mungkin saudara telah melakukan sesuatu yang baik, saudara gak dianggap. Tapi jangan marah, sebab ketika saudara marah, saudara sudah menggagalkan proses yang seharusnya engkau alami untuk mendapatkan minyak zaitun yang terbaik di dalam hidupmu, yaitu urapan demi urapan yang ada. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan engkau. Gak enak banget proses itu, terus kita ditekan nol sampai kita nol. Saya tuh dapat pelajaran begini, kita itu memang harus dienolkan. Yesus Christ is number one. Christian, Christ is number one. Itu singkatannya begitu. And I am zero. Aku nol. Bayangkan begini, kalau setiap hari kita diproses, Yesus itu kan nomor satu ya. Kita ini kan nol. Tiap hari, satu hari, seminggu, nolnya ditambah lagi ketika proses terjadi. Nolnya ditambah, nolnya 1, nolnya 2, nolnya 3. Lama-lama nolnya tidak terhitung. Kalau 03 kita bisa hitung 1000. Kalau nolnya 6, 1 juta. Nah kalau nolnya tidak terhingga, kita udah sulit menghitung. Nah itulah saat dimana ketika kita berserah pada saat proses terjadi, saudara dienolkan. Jangan marah ketika engkau sedang direndahkan. Sebab ingat, itu adalah proses hidup untuk menghasilkan minyak urapan di dalam hidup saudara. Mari kita belajar tentang kehidupan Daud. Daud mengalami urapan yang ditambahkan. Bahkan urapan yang ditambahkan kepada Daud, kalau saya hitung ini sekitar 3 kali ya. Yang pertama, urapan yang diterima Daud ialah ketika pertama kali Samuel mengurapi dia. Dan pada saat dia memainkan kecapi, apa yang terjadi? Roh-roh jahat yang menguasai Saul itu pergi ketakutan. Bukan karena permainan kecapinya, tetapi Daud memainkannya dengan kuasa Allah. Lalu dia setia. Kita lihat bagaimana kehidupan Daud ini setia. Saya menemukan Daud ini sebuah pribadi yang sangat setia dan juga polos hatinya gitu ya. Sehingga tidak heran Tuhan tuh percayakan lagi, tambahkan lagi. Saudara bisa baca kisah ini di dalam 1 Samuel 16. Lalu karena Daud setia, yang kedua, Daud menerima urapan yang ditambahkan lagi yang kedua. Dan setelah terjadi beberapa tahun setelah urapan yang pertama diterimanya, Daud kemudian menjadi Raja Yehuda. 2 Samuel 2 ayat 4, saudara bisa baca. Menjadi Raja Yehuda. Tetapi ketika Daud terus setia, dia memuji, menyembah, dia melakukan sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan juga menambahkan urapannya.
urapan yang ketiga yang diterima Daud adalah 7,5 tahun kemudian. Daud diurapi menjadi Raja Israel. 2 Samuel 5 ayat ketiga. Terus ditambahkan. Mari kita rindukan urapan yang ditambahkan. Seperti apa yang dialami oleh Daud. Saya percaya kalau kita setia, Tuhan akan terus tambahkan. Mari kita lihat contoh yang lain lagi kepada para murid dan rasul, urapan yang ditambahkan. Urapan yang pertama adalah ketika Yesus menghembuskan nafasnya ke atas mereka sambil berkata, terimalah Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22, itu urapan pertama yang diterima. Tetapi urapan yang kedua lebih dahsyat dari yang pertama. Urapan kedua tiba ketika hari Pentakosta di loteng Yerusalem. Saudara ingat kisah ini dalam Kisah Rasul 2. Ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka mulai dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus. Dan mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru. Dan sungguh dahsyat. Lalu tidak berhenti sampai di situ aja. Urapan yang ketiga terjadi ketika para rasul mulai bergerak dalam sign and wonder atau tanda-tanda heran. Dan mujizat demi mujizat terjadi. Kisah Rasul 4 ayat 30-31. Saudara lihat bagaimana jumlah orang percaya terus ditambahkan. Kisah Rasul 5 ayat 12-14. Oh, sungguh luar biasa. Urapan yang ketiga ini memang tanda-tanda heran, dan ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan biarlah ini terjadi kepada setiap kita. Saudara lihat bagaimana Petrus semakin kuat sehingga ketika urapan ketiga itu diberikan kepada Petrus, bayangannya pun menyembuhkan orang sakit. Banyak orang-orang menunggu untuk disembuhkan. Itu karena urapan yang ada. Dan biarlah kiranya urapan yang sama itu juga ada kepada setiap kita. Rindukan itu, urapan dari Roh Kudus biarlah mengalir dari hidup kita, dari Allah Bapa mengalir dari hidup kita terus kepada orang-orang yang memerlukannya. Dan mari sembuhkan orang yang sakit, pulihkan mereka, balut mereka yang terluka, bahkan juga beritakan kabar baik bukan dengan cara yang biasa, tetapi dengan kuasa. Saya percaya hari ini kalau mungkin saudara mengalami kelemahan tubuh, atau mungkin saudara sedang ada masalah dalam hidup saudara, dengarkan, jangan pernah menyerah. Kalau itu adalah proses, saudara akan lihat proses urapan yang dipercayakan pada saudara akan membawa promosi di dalam hidup saudara. Haleluya. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk urapan ditambahkan kepada setiap kita. Oh, setiap kali saya rindu, Tuhan, tambahkan kembali urapan itu. Sebab itu saya punya komitmen untuk setia kepada Tuhan dalam perkara yang kecil, sehingga Dia sanggup dan mau mempercayakan urapan yang ditambahkan di dalam hidup saya. Kalau ada di antara saudara berkata, Tuhan, ini hidupku, pakai hidupku, jangan pernah saudara melakukan apapun tanpa urapan yang ada. Sebab urapan itu adalah pribadi Allah yang akan memampukan kita untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan, menyampaikan berita kabar baik, Injil Kristus, bahkan menyelesaikan amanat agung. Haleluya, haleluya. Oh, ralabaka masandara lama ya ralama lama lama. Mari angkat tangan saudara yang rindu untuk diurapi lebih lagi daripada Dia. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing
menambahkan terus kepercayaan-Mu atas hidup anak-anak-Mu, atas hidup hamba-hamba-Mu. Dan biarlah urapan itu hari demi hari semakin ditambahkan, sehingga kami boleh melakukan seperti apa yang Kau ingin kami lakukan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, amin. Saya dibaptis Roh Kudus di tahun 1998, dan pada saat itu bukan ditumpangi tangan di gereja, tetapi ketika saya berada di dalam kamar. Jadi pada hari Minggu ketika saya ibadah, saya melihat kok banyak orang yang berbahasa roh ya. Dan saya juga rindu sekali untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Saya berdoa pada malam harinya, meminta dengan sungguh-sungguh untuk dibaptis oleh Roh Allah sendiri. Dan tanpa saya sadari, malam itu tiba-tiba saya mulai bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Lalu mulailah saya berapi-api, saya memiliki cinta yang luar biasa kepada Tuhan dan rindu untuk melayani Tuhan Yesus. Saat itu saya masih berumur 15 tahun dan saya berdoa, Tuhan, ini aku ingin melayani Tuhan, but please show me your purpose in my life. What should I do to glorify your name? Dan pada malam itu juga saya bermimpi, saya diperlihatkan saya sedang bermain dengan begitu banyak anak-anak. Dan saat itu saya mencoba untuk meresponi panggilan Tuhan atas hidup saya dengan menjadi guru sekolah minggu. Jujur saat itu saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya masih kecil, saya nggak tahu bagaimana menjadi guru sekolah minggu. Minggu demi minggu saya belajar dari kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Mulai dari asisten guru sekolah minggu, dan puji Tuhan, Tuhan percayakan saya lebih lagi untuk menjadi WL, bahkan pengajar di sekolah minggu. Mungkin kelihatannya simpel ya untuk menjadi guru sekolah minggu, tetapi saya tahu loh, saya mampu untuk terus setia dan bertahan di dalam pelayanan ini bukan karena saya bisa, tapi Tuhan yang memampukan saya. Bahkan setiap kali Tuhan menambahkan skill saya, pengurapan saya ditambahkan, dan tuntunan atas kehidupan saya, Tuhan terus memberikannya kepada saya. Saat ini, puji Tuhan, sudah 24 tahun saya menjadi guru sekolah minggu. Bukan suatu proses yang mudah untuk terus tinggal di dalam panggilan pelayanan Tuhan ini. Dan saya tahu semuanya itu karena Tuhan saja, karena Roh Kudus yang memampukan saya. Dan saat ini saya terus berkata sama Tuhan, Tuhan, ini aku mau menjadi alat-Mu. Dan Tuhan melihat setiap hati kita yang meresponi panggilannya. Dan Tuhan mampukan, bahkan Tuhan menambahkan kepercayaannya yang lebih lagi ketika kita terus setia di dalam panggilannya. Sekali lagi, puji Tuhan karena kemurahannya, saat ini saya dipercayakan menjadi koordinator sekolah minggu. Stefani yang lama itu Stefani yang introvert, yang tidak suka bergaul, yang tidak dapat berkata-kata dengan baik. Tetapi Tuhan ubahkan, Roh Kudus menambahkan pengurapannya, mengubahkan dari Stefani yang lama menjadi Stefani yang baru yang mau untuk terus belajar. Bahkan saat ini sekali lagi by His grace, Tuhan mempercayakan saya untuk bisa sharing firman kepada saudara-saudara sekalian. Dahulu yang saya selalu grogi ketika saya menyampaikan firman di depan anak-anak, sekarang Tuhan percayakan saya lebih lagi untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan di hadapan orang-orang dewasa. Sekali lagi saudara, kalau saya lihat ke belakang ya, saya pun terheran-heran bagaimana Roh Kudus itu kok bisa menambahkan segala sesuatunya yang saya perlukan secara luar biasa. Gak pernah loh terlintas sama sekali saya bisa melakukan semuanya ini. Hanya Roh Kudus saya sajalah yang terus memampukan saya. Bahkan sampai saat ini Tuhan terus menambahkan segala sesuatunya untuk kemuliaannya, pengurapannya, keberanian yang baru, kecakapan saya untuk berkata-kata, semuanya Roh Kudus tambahkan untuk saya. Saya terus berkata, terima kasih Roh Kudus untuk semuanya. Saya tahu kalau bukan Roh Kudus yang menambahkan pengurapan itu dalam hidup saya, sangat-sangat tidak mungkin Stefani yang introvert yang dulu itu bisa menjadi Stefani yang sekarang. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, amin. Mari saudara, saya ingin terus mengundang saudara, saya ingin terus encourage setiap dari saudara, teruslah hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Ketika kita melihat ke belakang, we will be amazed bagaimana Tuhan telah membawa kita jauh ke depan, bahkan menambahkan kepercayaannya yang baru atas kehidupan kita ketika kita terus setia di dalam perkara-perkara yang sederhana, perkara-perkara yang kecil.
Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.